Permisi. Iya, silakan masuk. Siang, Kak. Ya. Silakan dulu, Kak. Iya, makasih. Ini Kak, aku dari cek lab, datang ke sini. Oh, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Indria. Di sini saya sebagai ahli gizi. Tujuan saya ingin memberikan konseling dan edukasi gizi sesuai dengan penyakit yang Kakak derita. Saya izin untuk meminta waktunya kurang lebih 45 menit. Apakah Kakak bersedia? Bersedia. Oh, baik. Sebelumnya, nama Kakak siapa? Poppy. Tanggal lahir Kakak Tanggal 12 bulan 11 96. Oh, 96. Ya. Kakak di sini beragama Islam. Islam. Alamatnya Kakak tinggal di mana? Di Condet. Oh, di Condet. Ya. Kakak sudah bekerja atau masih kuliah? Sudah kerja. Sudah kerja. Kalau boleh tahu pekerjaannya apa, Kak? Karyawan swasta. Tadi kata dokter Kakak dibilang menderita penyakit apa? Katanya sih tadi anemia. Oh, anemia. Iya. Pendidikan terakhir Kakak apa ya? D3. D3. Kakak merokok atau tidak? Tidak. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Kakak pernah melakukan konseling yang seperti ini? Belum pernah. Kalau boleh tahu, ini badan Kakak berapa, Kak? 158. Oh, 158. Kalau berat badannya? Aku nggak tahu Kak. Oh, nggak tahu, belum nimbang ya? Belum. Yuk, kita timbang dulu. Silahkan, Kak. Ya. Buka sendalnya. Pandangannya agak lurus ya? Oh ya. Jangan terlalu dengak. Tangannya di samping kanan. Sudah, Kak. Silakan turun. Berapa, Kak? 46 kg, Kak. Oh ya. Kakak mengalami penurunan berat badan nggak selama seminggu atau sebulan terakhir ini? Kayaknya enggak sih. Enggak. Saya akan menanyakan kakak makan apa aja nih selama 24 jam. Karena kan jam 3 nih. Iya. Berarti dari jam 3 kemarin. Nah, jam 3 kemarin tuh kakak makan apa ya? Aku makan donat, terus nasi sama sayur asam, sama ayam goreng. Terus minumnya apa? Air putih atau minuman berkemasan? Biasanya aku minumnya bis biru. Terus setelah itu kakak makan apa lagi? Ada cemilan kah? Kayak keripik, terus goreng-gorengan. Kayaknya ini roti bakar. Itu kira-kira jam berapa ya, Kak? Malam sih jam 7, jam 7-an. Terus minumnya, kan biasa kalau roti bakar minumnya kopi atau teh manis atau air putih. Kakak minumnya apa? Es kopi. Setelah itu kakak ada makanan tambahan lagi sebelum tidur? Ada jam sekitar jam 9 mau tidur sih minumnya jus wortel. Terus udah setelah itu kakak tidur terus kebesokannya nih paginya hari ini nih tadi pagi kakak bangun tidur terus kan sarapannya kira-kira apa ya, Kak? Itu tadi makan bubur ketan hitam. Iya. Terus itu kira-kira jam berapa ya? Jam 8 Jam 8 pagi. Minumnya atau teh hangat atau air putih atau susu? Biasanya air putih doang. Air putih biasa. Terus setelah itu kakak ada makanan lagi, cemilan ciki gitu? Nggak ada, langsung makan siang. Iya. Iya. Makan siangnya kira-kira apa ya, Kak? Tadi makan nasi, terus sama ayam goreng, sama tempe goreng, dan itu aja. Itu kira-kira jam berapa ya, Kak? Jam setengah 1-an. Minumnya Enggak, itu air putih biasa. Terus ada tambahan lain nggak, Kak? Seperti sayuran atau nggak ada? Setelah itu ada sebelum berangkat ke sini itu ada makan lagi nggak? Dari jam 12 siang sampai jam 1 siang sampai kakak sini tuh ada cemilan atau makanan berat yang kakak makan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, itu aja. Sampai jam 1 aja.
Tadi kan pada jam 3 sore kemarin kakak makan donat. Donatnya itu donat polos atau donat ada toppingnya? Topping red velvet. Red velvet. Makan donatnya itu satu buah donat atau lebih? Satu buah aja. Satu donat. Terus topping red velvetnya kira-kira satu sendok makan atau satu sendok teh? Satu sendok makan. Satu sendok makan. Terus untuk nasinya itu kakak kira-kira porsinya porsi A, B atau C? Yang B berarti satu porsi sedang ya? Iya. Satu porsi sedang. Kemudian sayur asamnya satu sendok sayur atau satu mangkok? Satu mangkok. Satu mangkok. Terus untuk ayamnya itu digoreng atau direbus atau dipanggang? Digoreng. Nah untuk ayamnya itu yang dada atau yang paha? Kalau yang sore sih yang paha. Kalau yang sore yang paha. Itu yang paha atas atau paha bawah? Yang paha atas. Paha atas. Terus untuk jus jeruknya kira-kira kakak memakai jeruk yang satu buah sedang atau satu buah besar? Satu buah besar. Satu buah besar. Terus untuk jam 7 malam kakak makan roti. Rotinya itu dibakar atau digoreng? Dibakar. Roti bakarnya makan satu slice atau dua slice? Dua slice. Itu roti bakar ada toppingnya atau polos? Ada coklat. Coklatnya sedikit ya? Itu kira-kira pakai berapa sendok? 2 sendok. 2 sendok makan. Untuk nasi coklatnya kakak pakai yang kan ada di pasaran nih, di warung nih, ada yang safari atau yang seres. Kakak yang mana? Yang seres. Terus untuk es kopi susunya di sini kan ada kopi susu nih. Kakak pakai yang kopi bubuk aja atau kopi bubuk full cream? Pakai yang kopi bubuk full cream. Oh, pakai yang full cream. Terus untuk jus wortelnya kakak pakai wortel yang ukuran besar atau setengahnya? Yang besar. Yang besar itu berapa potong bisa? 2 potong. Di sini kan ada yang ukuran A, B atau C? Yang C tapi 2. Oh, jadi 2 potong besar ya? Nah untuk jam 8 malam nih, jam 8 pagi sebelum pas kakak sudah bangun tidur untuk sarapan, bubur ketan hitamnya itu pakai berapa sendok atau mangkuk? Pakai setengah mangkuk. Terus untuk jam setengah satu siang kakak makan nasinya ukuran A, B atau C? Yang B. Sama kayak kemarin. Terus untuk ayam gorengnya kakak pakai yang dada atau yang paha? Ayam gorengnya yang ini, yang dada. Yang dada yang berarti yang sayap ya? Iya. Terus ayamnya itu digoreng? Iya, digoreng. Terus untuk tempenya itu digoreng atau ditumis? Tempe goreng. Tempenya ukurannya satu buah yang segitiga atau yang kotak yang besar atau yang kecil? Kotak yang kecil. Yang kecil berarti yang C ya? Itu satu ayam ya? Saya ulangi ya Kak, untuk makan jam 3 sore kemarin itu ada donat dengan topping red velvet, donatnya itu 1.
dan satu obatnya itu 1 sendok makan. Terus untuk untuk makan selanjutnya itu ada nasi. Nasinya itu tadi pakai yang porsi B, berarti yang satu piring sedang. Kemudian sayur asamnya itu 1 mangkuk, dan ayam goreng itu pakai yang paha atas. Kemudian jus jeruknya itu 1 buah jeruk. Kemudian di jam 7 malam akan makan roti bakar 2 slice dengan topping mesis coklat yang seres itu 2 sendok makan. Kemudian es kopi susunya yang ditambah full cream. Kemudian jus wortelnya itu 2 potong besar. Terus untuk jam 8 pagi kakak makan bubur ketan hitam itu 1/2 mangkuk sama air putih. Kemudian dimakan siangnya itu ada nasi dengan 1 piring sedang. Kemudian ayamnya digoreng, ayam sayap. Terus tempenya digoreng itu 1 potong kecil, dan air putih. Ya kak, setelah itu saya boleh lihat hasil lab yang tadi kakak cek, boleh? Oh, di sini HB-nya rendah ya, di bawah nilai normal. Sebelumnya kakak ada keluhan nggak? Ya sih, sebelumnya saya tuh kayak merasa sering capek, lemes, terus kalau misalnya habis duduk diri tuh burem gitu. Kayak hitam gitu ya kak? Iya. Kakak ada penurunan nafsu makan atau tidak? Ada sih kalau nafsu makan ada. Terus ada mual muntah? Enggak ada. Terus kayak merasakan perut kembung gitu ada? Enggak ada juga. Enggak ada. Diarenya ada? Diare ada sih kalau kayak ini. Oh, diarenya ada. Diarenya itu berapa kali ya kak? Ini sih 3 kalian deh. 3 kali? Nggak terlalu gitu sih. Itu maaf ya kak, bentuk fesesnya itu cair atau apa ya? Nggak cair, nggak keras gitu. Terus ada gangguan mualan? Enggak. Ada gangguan mengunyah? Terus ada rasa sembelit gitu nggak kak? Enggak. Tadi kan kakak udah pemeriksaan tekanan darah ya? Itu berapa ya tekanan darah? Tadi 120/80. Tadi kan juga cek suhu ya kan sebelum kesini. Cek suhunya berapa ya kak? 36. Nah, untuk olahraganya kakak olahraga nggak setiap hari? Udah pernah sih olahraga. Nggak pernah. Iya. Kenapa kak nggak pernah olahraga? Soalnya udah kayak kecapean kerja, jadi kayak udah capek, nggak ada waktu, jadi ya biar olahraga. Terus kakak mengkonsumsi tablet tambah darah nggak selama ini? Nggak pernah sih, tapi Dulu banget ya. Yang sekarang nggak pernah lagi. Izinkan saya untuk menghitung terlebih dahulu ya kak. Baik kakak, dilihat dari data yang saya ambil barusan, kakak itu dilihat dari indeks massa tubuhnya itu kakak termasuk ke dalam kategori kurus. Kemudian kakak kan tadi hasil dari labnya itu hemoglobin kakak kan di bawah normal ya, hemoglobin kakak itu 10,6, di mana normalnya itu kan 12 sampai 16 kan, berarti kakak di bawah normal. Terus tadi kan juga kakak menyebutkan keluhan kakak tuh seperti sering capek, lemas, buram, dimana itu salah satu gejala dari anemia. Hemoglobin rendah itu kan juga termasuk data lab yang bisa mengetahui bahwa kakak itu terkena anemia. Terus untuk aktivitas fisiknya juga kakak kan nggak pernah olahraga ya, terus nggak pernah minum tablet tambah darah, pernah tapi udah lama banget. Nah jadi di sini saran saya, di sini ada leaflet. Jadi kakak itu kan termasuk wanita usia subur ya, dimana kakak tuh masih
masih ada head, karena kan head itu juga salah satu yang menyebabkan kurang darah nih kak. Anemia kan itu kurang darah. Head itu kan mengeluarkan banyak darahnya, jadi tubuh kakak kehilangan banyak darah karena head kan. Terus juga kakak asupan zat besinya kurang, kakak juga makan sayuran juga tadi pas dilihat dari hasil recall nggak ada. Terus kakak juga pengolahan makanan yang kakak makan tuh masih banyak yang digoreng. Terus saran saya kakak itu makan makanan yang banyak mengandung Fe dan asam folat, misalnya sayuran yang berwarna hijau, misalnya kayak bayam, daun singkong. Terus protein hewani itu yang tinggi Fe seperti hati sapi, daging ayam, daging sapi. Nah, terus kakak juga harus cuci tangan dengan air yang bersih dan mengalir. Terus kakak harus olahraga minimal 30 menit per hari. Terus harus minum 8 gelas per hari, minum air putih 8 gelas per hari. Terus juga kakak harus minum tablet tambah darah nih selama 1 minggu sekali, 1 minggu 1 tablet. Terus juga pas waktu minum tablet tambah darah kakak itu minumnya itu sama air putih, jangan sama teh atau susu, karena itu dapat menghambat penyerapan zat besi. Dan juga kakak makan bahan makanan yang mengandung vitamin C, buah-buahan kan banyak tuh, misalkan seperti jeruk, terus mangga, pepaya gitu, untuk membantu proses penyerapan zat besinya. Itu saja kak yang bisa saya sampaikan. Apakah kakak ingin bertanya yang belum jelas? Sudah jelas semua sih kak. Itu saja sih kak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kak kalau ada tutur kata yang tidak mengenakan. Oh iya, ini ada riset sama hasil lab yang tadi kakak cek. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kak mau berkonsultasi. Jangan lupa balik lagi ya kak.